PDHKR Koperindo hari ini yang lenggarakan hari ini itu setujui 5 item agenda, tapi yang penting saya umumkan hari ini kita menyetujui dividen sebesar rupiah 1,48 triliun atau setara dengan rupiah 75 rupiah per saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang merupakan 61,6% dari laba neto tahun 2022 yang mencapai rupiah 2,4 triliun rupiah. Sebagai gambaran, AKR Koperindo Tbk tahun per tahun bagikan dividen di atas 50% dividen payout. Di tahun 2019 kita bagi 22 rupiah per saham. Di tahun 2020 25 rupiah per saham. Di tahun 2021 kita bagi 29 rupiah per saham. Dan untuk tahun buku 2022 RUPS sudah setujui untuk bagikan 75 rupiah per saham untuk semua pemegang saham yang ada di recording date. Ini pembayaran dividen yang setujui RUPS 75 rupiah. Nanti kita potong kurangin dividen interim 25 rupiah per lembar saham yang sudah bayarkan kepada pemegang saham sebagai interim dividen pada tanggal 16 Agustus 2022. So, sisa dividen final adalah rupiah 50 per lembar saham yang akan dibagikan ke semua pemegang saham pada tanggal 24 Mei 2023. Jadwal pembayaran dividen nanti kita umumkan di website, tapi saya kasih sedikit jelasan. Kum dividen di pasar reguler dan negosiasi itu tanggal 9 Mei 2023. Ex dividen di pasar reguler dan negosiasi tanggal 10 Mei 2023. Kum dividen di pasar tunai 11 Mei 2023. Ex dividen di pasar tunai 12 Mei 2023. So, recording date untuk dividen itu penting. Recording date untuk dividen adalah tanggal 11 Mei 2023 dan pembayaran dividen tunai itu tanggal 24 Mei 2023. 50 rupiah final dividen nanti bagikan ke pemegang saham yang di recording date-nya tanggal 11 Mei 2023. Jumlah amount yang final dividen termasuk interim dividen yang bagikan perusahaan adalah 1,48 triliun rupiah untuk tahun buku 2023-22. Payout ratio 61,6%. Again repeat, payout ratio itu 61,6% dari laba neto 2022 yang laba yang tahun 2022 capai 2,4 triliun rupiah. Yang kedua agenda atau mungkin putusan dari rapat yang saya mau juga highlight adalah RUPS tahunan AKR Koperindo angkat Bapak Sofian Jalil sebagai Komisaris Perseroan. Bapak Sofian Jalil seperti Bapak Ibu tahu yang sudah telah abadi selama 15 tahun di semua peristiwa pemerintah. Dan juga dengan beliau memiliki banyak pengalaman di sektor publik maupun swasta. Di antaranya pernah menjabat sebagai Menteri Kabinet Indonesia selama 13 tahun di bawah kepemimpinan 2 presiden dan sebagai komisaris utama, komisaris dan juga mensihat di berbagai perusahaan termasuk baik badan usaha milik negara termasuk perusahaan nasional maupun perusahaan multinasional. Ini adalah satu lagi putusan dari RUPS untuk angkat Bapak Sofian Jalil sebagai Komisaris Perseroan. Nanti kita bagikan news release ke semua wartawan dan press lewat email dan juga lewat WhatsApp. Sekarang saya kembali ke Pak Haryanto untuk sedikit kasih penjelasan terkait dengan performance perseroan di tahun 2022 dan juga outlook untuk tahun buku 2023. Silakan Pak Haryanto.
Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati. Jadi dengan bangga kami melaporkan bahwa performance AKR Corporindo Tbk di tahun 2022 sangat baik, dan ini juga merupakan laba yang tertinggi di dalam 3 tahun terakhir ini. Laba neto meningkat menjadi 2 triliun. Ya, ya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadirannya di press conference ini. Kami dengan bangga melaporkan bahwa performance PT AKR Corporindo di mana laba neto perusahaan mencapai 2 triliun 403 miliar rupiah, yaitu meningkat 116% dibandingkan tahun 2021. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan daripada semua segmen perusahaan, baik dari perdagangan dan distribusi maupun dari penjualan lahan di JP maupun income dari manufaktur maupun dari supply chain logistik kami. Meskipun di tahun 2022 ini terjadi banyak dinamika politik maupun perang Ukraina dan juga pandemi COVID-19, kami tetap dapat bertumbuh dengan baik. Ini menunjukkan bahwa bisnis model kami cukup resilient dan bisa tetap terus bertumbuh di kemudian hari juga. Kami juga memiliki aset-aset supply chain yang dapat mengcover seluruh Indonesia dalam hal distribusi kepada pelanggan dan didukung oleh IT platform yang kuat, yang sudah mapan, sehingga kami bisa dapat melihat dan mengontrol semua stok kami di seluruh Indonesia maupun di dalam perjalanan baik dari kapal laut kami maupun dari truk-truk kami, sehingga ini bisa menjamin ketepatan waktu untuk delivery kepada customer dan juga untuk efisiensi dalam hal memanage modal kerja kami. Itulah sebabnya di tahun 2022 ini kami menghasilkan EBITDA lebih dari 3,5 triliun dan perusahaan mencapai net cash position, yaitu cash kami meningkat lebih besar daripada jumlah hutang bank kami, ya. Dan kami juga menghasilkan return on equity sebesar 21,9% meskipun perusahaan sedang net cash. Yang kedua juga net gearing kami karena net cash mencapai minus 0,12 kali. Dan juga cash balance kami mencapai 4,33 triliun di tahun 2021 ya. Ini yang membuat kami cukup gembira untuk announcement ini. Dan di kuartal 1 tahun 2023 pun performa perusahaan masih bagus. Di kuartal 1 pun profit perusahaan masih meningkat sebesar 42%, mencapai 607 miliar rupiah. Ini juga didukung baik oleh sektor perdagangan dan distribusi maupun dari sektor JP, penjualan lahan dan recurring income di JP. Demikian juga untuk manufaktur dan logistik income kami. Kami percaya meskipun tahun ini masih merupakan tahun yang penuh tantangan, tahun yang global ekonomi dibayangi oleh resesi, tapi kami percaya kami masih dapat bertumbuh double digit di tahun ini. Mungkin itu sedikit input dari saya, mungkin saya akan serahkan kepada Pak Suresh dan kita bisa memulai untuk
tanya jawab, sesi tanya jawab. Terima kasih. Ya, dengan ini kita buka sesi untuk tanya jawab. Tolong wartawan yang mau tanya, tolong raise hand atau mungkin bisa buka mic. Tolong kasih identitas dan juga dari dari mana, dan bisa langsung memulai dengan pertanyaan. Kita mulai dulu dengan 3 pertanyaan ya. Silakan. Mungkin dari wartawan yang sudah hadir di sini, Business Indonesia, ada pertanyaan Pak? Direct aja, langsung aja. Oh, oke. Ya, makasih. Oke, sekarang ada satu pertanyaan, saya baca dulu. Ini dari Pak Ridwan dari Kontan. Izin pertimbangan pertumbuhan kinerja AKR Koperindo pada kuartal 1 2023, bagaimana proyeksi pendapatan dan laba bersih sehingga akhir tahun 2023? Bisa tumbuh berapa persen banding kinerja tahun 2022? Kedua, seperti apa strategi bisnis dan ekspansi AKR di sisi tahun ini? Pertanyaan ketiga adalah, bagaimana alokasi CAPEX untuk tahun 2023? Untuk apa saja? Dan realisasi di kuartal 1 2023 seperti apa? Silakan Pak Arianto. Put the question. Tolong taruh questionnya di situ. Ya. Kembali itu pertanyaannya. Ya. Oke, saya jawab dulu yang pertanyaan saya mengenai pertanyaan 1 mengenai pertimbangan pertumbuhan kinerja AKR pada tahun kuartal 2023. Seperti tadi Pak Haryanto sudah jelaskan, AKR Koperindo Tbk sudah baru keluarin laporan buku kuartal 1 2023 2 hari yang lalu, dan kita sudah lihat yang perusahaan sudah catat laba bersih sudah naik 42% menjadi 607 miliar rupiah. Juga EBITDA perusahaan di kuartal 1 2023 juga meningkat 41% year on year menjadi 919 miliar. Gross profit perusahaan juga naik 45% tahun per tahun, quarter itu sampai 1 triliun 70 miliar rupiah. Untuk performance di kuartal 1 kita lihat ini adalah rekor untuk kuartal 1 dalam waktu 5 tahun yang terakhir. Kalau lihat di tahun 2022 kuartal 1 profit AKR itu 428 miliar. Tahun ini udah catat 607 miliar. Kalau kita lihat yang pertumbuhan ini itu dorong selain dari trading and distribution business yang mana AKR distribusi BBM ke industri termasuk buka berapa pompa bensin untuk retail juga, itu juga meningkat volume penjualan BBM di kuartal 1. Dan kita lihat yang dengan ekonomi Indonesia tetap lihatannya growth-nya di atas 5% di tahun 2023, dan juga produksi mineral di Indonesia juga targetkan untuk naik di tahun ini. Di tahun 2023 kita perkiraan tetap ada growth-nya sampai akhir tahun 2023. Kalau bicara terkait dengan performance AKR di kuartal 1, itu juga kontribusi adalah dari proyek Java Integrated Industrial and Port Estate atau singkatnya JIPE, yang tahun ini juga kita sudah bukukan penjualan lahan sekitar 19,5 hektar ke perusahaan dari China, yang juga kontribusi ke laba bersih AKR dan juga laba kotor AKR tahun ini. Kita juga lihat ada berapa perusahaan yang juga minat untuk investasi dan ke JIPE, dan pasti tahun ini kita budgetkan sekitar 70 sampai 75 hektar bisa jual di tahun 2023. Di kuartal 1 udah dicapai 19,5 hektar. Mungkin saya bisa sampaikan ini, mungkin Pak Haryanto bisa jelaskan juga terkait dengan prospek perusahaan di tahun 2023. Meskipun ekonomi dunia masih dibayangin oleh geopolitik perang Ukraina maupun inflasi yang masih tinggi, kondisi bunga yang juga masih relatif tinggi, dan juga kemungkinan ada resesi di beberapa negara dunia,
kami percaya ekonomi Indonesia masih akan tetap bertumbuh dengan baik. Nah, melihat ini, kami juga percaya bahwa AKR tahun ini akan tetap bisa bertumbuh double digit dibandingkan tahun lalu, dan di kuartal pertama kita sudah melihat bahwa profit kami naik 42%, dan kami melihat dan kami tetap on track untuk bisa mendapatkan pertumbuhan double digit antara 14 sampai 16% di tahun ini dibandingkan tahun lalu. Terkait dengan pertanyaan nomor 3, bagaimana alokasi CAPEX untuk tahun 2023? Mungkin di tahun 2022 AKR sudah biayain sekitar 295 miliar rupiah untuk bangun beberapa fasilitas termasuk kapal, gudang, dan juga bangun pompa bensin BP AKR. Ini lanjutin di tahun 2023 yang mana kita mau alokasikan sekitar 300 sampai 400 miliar rupiah sebagai CAPEX untuk ekspansi retail BP AKR dan juga berapa angkut seperti kapal dan truk juga, dan juga maintenance CAPEX AKR. Sekitar 300 sampai 400 miliar kita alokasikan untuk CAPEX di tahun 2023. Itu belum termasuk proyek-proyek yang kita lakukan di Java Integrated Industrial and Port State, yang seperti yang bangunan utilitas, ekspansi pelabuhan dan lainnya yang nanti dibiayain dari JPE sendiri. Ini adalah CAPEX alokasi untuk tahun 2023. Cukup Pak ya? Mungkin Pak Ridwan? Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. Oke, kalau ada pertanyaan lagi dari wartawan yang sudah hadir di sini? Cukup? Oke, terima kasih banyak. Terima kasih untuk join conference ini. Terima kasih. Mungkin Pak. Terima kasih telah ikut conference press ini. Salam sehat, salam sukses selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya, setelah ini mungkin dalam waktu 15 menit kita kirim ke bapak-bapak, ibu-ibu lewat email dan juga lewat WhatsApp press release mengenai rapat umum pemegang saham AKR yang baru selesai. Terima kasih banyak untuk hadirnya. Terima kasih.